Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bab ke-7 larutan elektrolit dan asam basa. Kita masuk ke bagaimana memahami mengenai pemahaman teori asam basa. Pak Jul tidak akan menerangkan mengenai panjang lebarnya, tapi karena nanti di soal-soalnya ini sudah terkandung mengenai pemahaman teori tersebut. Jadi ada 1-2 soal itu sudah seperti halnya teori asam basa konjugasi, itu nanti ada soalnya tersendiri. Kemudian ada teori asam basa Lewis, itu juga ada soalnya sendiri. Jadi biar lebih mudah nanti sambil mengerjakan kita bisa sekaligus memahami teorinya, daripada Pak Jul harus pidato khotbah yang belum tentu kalian bisa mendengarkan, gitu ya. Yang pertama, kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru apabila dicelupkan ke dalam larutan. Nah, ini merah tetap merah, biru tetap biru. Nah, berarti dia pasti netral. Siapakah yang netral? Nah, kita identifikasi air kapur. Nah, air kapur itu rumusnya adalah CaOH. Nah, 2 kali. Karena Ca itu muatannya 2 positif, makanya OH-nya mestinya adalah 2 kali. Nah, ini sifatnya basa karena ada OH-nya. Dia basa. Alkohol itu rumusnya adalah C2H5OH. Nah, ini dia tidak terionisasi. Dia pasti netral. Ya. Kenapa? Ini tidak terionisasi. Tidak terionisasi. Seperti itu. Kalau cuka itu kan mudah. Cuka itu pasti asam. Asam cuka CH3COOH. Ini rumusnya. Natrium hidroksida NaOH. Ini basa. Ini tadi asam. Asam sulfat itu jelas asam H2SO4. Nah, berarti yang benar adalah yang alkohol. Dia netral. 2. Gas-gas berikut yang apabila dilarutkan dalam air tidak membentuk asam adalah, nah kita bisa identifikasi satu persatu bahwa kalau CO2, SO2, NO2 itu kalau dilarutkan dalam air ini namanya oksida asam. Kalau dilarutkan dalam air itu akan menjadi asam. Ya. Terutama ini SO2 dan NO3 itu akan mengakibatkan hujan asam. Kalau di dalam polusi SO2 dan NO2 di dalam udara itu bisa mengakibatkan hujan asam. Jadi ABC bukan jawaban ya. Kemudian kalau Cl itu mudah sekali. Cl2 ditambah H2O itu akan menjadi apa? Menjadi HCl ditambah O2. Kalau NH3 ditambah H2O itu akan menjadi apa? NH4OH. Ya, NH4. Benar ya? NH4. Sebentar. NH4OH. Nah, seperti ini. Ya, ini kan NH4 positif plus OH negatif. Seperti itu. Nah, ini sifatnya basa. Ini asam. Berarti yang tidak membentuk asam adalah NH3. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya, untuk yang nomor ketiga ya, data yang menurut Anda tidak tepat adalah ini basa, natrium hidroksida mestinya biru semua, benar. Amonium hidroksida basa, biru semua juga. Alkohol itu netral, merah dan biru, benar. HCl itu mestinya merah semua. Asam itu mestinya merah semua. Yang tidak benar jelas yang 5, yang E. Karena apa? Ini asam cuka, CH3COOH. Kalau yang namanya asam itu memerahkan lakmus merah, juga lakmus biru, jadinya merah semua kalau asam itu. Jawabannya E. 4. Di antara larutan yang diperiksa berikut yang merupakan larutan non-elektrolit. Non-elektrolit itu ini NaOH mudah ya.
jadi Na positif plus OH negatif kalau ionisasinya. Kemudian NH4 positif plus OH negatif. Nah, ini etanol ya. Dia tidak bukan terelektrolisis, terionisasi. Kalau HCl bisa. HCl jadi H positif plus Cl negatif. CH3COOH juga sama, CH3COOH jadi CH3COO- plus H positif. Berarti yang bukan yang bukan elektrolit atau non elektrolit adalah etanol, C2H5OH yang C. Nomor 5 sekarang. Pernyataan tentang larutan asam dan basa berikut yang benar adalah kita bisa identifikasi. Asam merupakan elektrolit yang dapat membirukan kertas lakmus. Salah ya, mestinya memerahkan. Larutan non-elektrolit dapat bersifat asam atau basa. Larutan non-elektrolit itu pasti bukan asam maupun basa. C. Larutan elektrolit dapat dipastikan bersifat asam atau basa. Sebentar. Bukan ya? Tidak pasti. Soalnya garam itu netral. Larutan garam itu kan bisa elektrolit. Nah, berarti mestinya adalah yang D. Larutan elektrolit dapat bersifat asam, bisa basa, atau netral. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang penting untuk mencari larutan elektrolit adalah yang penting dia itu terionisasi atau senyawanya itu bisa dipecah menjadi ion-ion. Seperti itu. Yang bisa dipecah menjadi ion-ion siapa saja? Bisa asam, bisa basa, bisa garam. Seperti itu. Jadi nomor 5 adalah D. Kita lanjut ya. Ini Pak Jul mau ngantar anak sebenarnya. Mau ngantar anak saya market D. Ini yang kecil udah. Kakaknya market D. Adiknya pengen diantar, pengen beli jajan katanya. Oke, langsung ya. Yang nomor 1, tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam dan basa berikut. H3 ASO4. Kita lihat H-nya. H itu pasti muatannya positif. Ada berapa? 3. Nah, otomatis ASO-nya itu pasti muatannya adalah 3-. Berarti plus ASO4 3-. Selesai. Ini namanya asam arsenat. Ini kalau ada senyawa arsennya itu berbahaya biasanya. Nggak tahu ini fungsinya buat apa asam arsenat itu. Kemudian yang B. H2C2O4 itu jadi H positif, ada 2 ya, hanya berarti C2O4-nya, C2O4-nya karena ini 2 positif, berarti di sini pasti 2 negatif. 3 positif, ini 3 negatif. Ini namanya asam oksalat. Asam oksalat. Ini untuk daya tahan tubuh ini. Kemudian yang C, C6H5OOH akan menjadi C6H5OO- plus H+. Ini namanya asam benzoat. Asam benzoat itu biasa digunakan untuk pengawet ya, pengawet makanan dan minuman. Asam benzoat. Kemudian yang D, NH4OH ini jelas basa ya. Jadi NH4 positif plus OH negatif. Ini namanya amonium hidroksida. Kemudian yang E ada unsur Cr, OH 3 kali, jadi OH itu jelas negatif. OH negatif 1, ada 3. Berarti otomatis Cr-nya muatannya 3 positif. Ini 3 positif, 3 kali min, 3 min. Nah, berarti selesai.
Ini kromium hidroksida. Cr, kromium kalau nggak salah. Coba dicek lagi ya, ini Cr itu kromium hidroksida. Kalau ada akhiran OH-nya itu mudah. Hidroksida. Seperti itu. Kita lanjut ya. Yang nomor kedua. Di sini ada. Nah, ini asam basa konjugasi. Jadi, ini tentang teori asam basa konjugasi. CH3COOH ditambah NH3 jadi CH3COO min plus NH4 plus. Sekarang dengarkan saya bilang. Untuk menyelidiki dia pasangan asam basa konjugasi itu pasti dia selisih hanya satu. Contoh CH3COOH dengan CH3COO. Ini kan selisih satu. Nah, berarti ini pasangan. NH3 dengan NH4, dia juga pasangan. Nah, kalau sudah mendapatkan yang selisihnya satu, yang hanya lebih banyak dia sebagai asam, yang kekurangan H dia sebagai basa. Ya, ini CH3COOH, dia hanya lebih banyak, berarti ini asam. Berarti ini basa konjugasi. Ini basa. Nah, ya benar, basa. Kalau asam itu lebih banyak hanya. Basa. Ini sebagai asam konjugasi. Selesai. Yang B sekarang. HPO42 negatif ditambah H2O jadi PO43 min ditambah H3O positif. Cari yang punya selisih satu. Ini H2 dengan H3. Ini juga selisih satu. Ini hanya lebih banyak sebagai asam. Ini berarti sebagai basa konjugasi. Ini hanya lebih sedikit, berarti basa. Ini berarti sebagai asam, ya, konjugasi. Seperti itu. Yang terakhir yang C, HPO42 negatif ditambah H2O menjadi H2 ya di sini. H2PO4 min plus OH negatif. Ini mudah saja. Berarti ini HPO4 dengan H2PO4 selisih 1. Berarti ini pasangan. H2O dengan OH min. Ini juga pasangan. Ini yang lebih banyak. Ini lebih banyak ya hanya. Berarti ini basa. Ini berarti asam konjugasi. Ini asam. Berarti ini basa konjugasi. Nah, selesai. Yang terakhir sekarang. Perhatikan gambar berikut dan tentukan asam Lewis dan basa Lewis. Pengertiannya dulu. 3. Asam Lewis itu akseptor pasangan elektron. Kemudian kalau basa Lewis itu donor. Donor itu yang memberikan. Donor pasangan elektron. Cara mudahnya untuk mencari siapakah akseptornya, siapakah donornya adalah pertama, siapa yang memberi elektron, itu aja. Kuncinya di sebelah sini. Siapa yang memberi elektron dan di mana dia dipakai bersama-sama. Nah, kita lihat yang A. Ini H+, NH3, jadi NH4+. Coba dilihat. Nah, ini H itu kan sendirian. Ini kan H sendirian, nggak punya elektron. Tapi tiba-tiba dia, nah, berarti donornya siapa? Donornya adalah NH3. Ini kan dipakai bareng-bareng, NH3 sama H. Berarti donor itu adalah basa Lewis.
basa Lewis NH3 karena donornya ya. Satunya pasti asam Lewis. Siapa? H positif. Selesai. Jadi kuncinya adalah siapa yang memberi. Itu aja. Berarti kita cukup mengerti basa Lewisnya saja. Yang B sekarang. Basa Lewis. Coba dilihat. Nah, ini strukturnya. Nah, ini strukturnya S positifnya ya ini. Nah, ternyata dia berikatan. Dengan siapa? Dengan CO. Berarti ini dipakai bersama-sama ini. 2 elektron yang di sini itu dipakai bersama-sama. Ya. Berarti dia donor. Berarti basa Lewis CaO dan asam Lewis adalah satunya SO2. Jadi diingat ya, yang namanya asam Lewis itu yang menerima, basa Lewis itu yang memberi atau dia donornya. Atau daripada kalian menghafal dua-duanya, cukup kalian mengerti satu saja. Oh, kalau basa Lewis itu dia memberikan, mendonorkan. Sedemikian hingga elektronnya dipakai bersama-sama. Seperti halnya ini, elektron ini dipakai bersama-sama dengan H. Elektronnya sebelah sini dipakai bersama-sama dengan SO2. Jadi ini. Jadi elektron 2 titik ini jadi garis ini. Ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.